Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini, kita mau bedah nih, apa sih yang bikin sebuah keputusan bisnis itu jadi luar biasa hebat? Kita bakal lihat inspirasi dari buku The Greatest Business Decisions of All Time. Fokus kita terutama dari pengantar Jim Collins dan Vern Harnish, plus ya beberapa contoh kasus keren dari bukunya. Intinya, kita mau bongkar esensi keputusan hebat itu. Bukan cuma hasilnya, tapi pelajarannya apa buat Anda? Iya, betul. Dan kita akan lihat ya, seringkali keputusan ini tuh nggak sesuai dugaan. Malah kadang melawan arus. Fokusnya juga unik. Nggak cuma soal apa keputusannya, tapi justru siapa orang di baliknya. Dan ya itu tadi, butuh pandangan jauh ke depan. Nggak cuma mikirin target triwulan aja. Oke, mari kita mulai dari prinsip pertama yang ditekankan Jim Collins ya. Soal pentingnya siapa di atas apa. Ini menarik banget. Jadi keputusan terbaik itu seringnya soal orang. Collins kasih contoh, milih partner pendakian yang pas kayak Logan dan Stump buat rute sulit. Atau gimana Wells Fargo, era Cooley, mereka bangun tim yang super adaptif. Mereka nggak tahu persis tantangan deregulasi nanti apa, tapi mereka yakin punya siapa yang bisa hadati itu, gitu kan ya? Persis, kuncinya di situ, di adaptasi. Orang yang tepat, tim yang tepat itu yang bawa kelenturan saat kita nggak bisa prediksi masa depan. Colin sendiri kan gitu. Dia bangun tim risetnya cari orang yang nggak takut debat, yang mikir independen, bukan yang iya-iya aja. Jadi milih siapa ini kayak fondasi gitu. Bicara soal orang dan budaya ya, ini langsung keinget sama keputusan fundamentalnya Bill Hewlett dan Dave Packard soal The HP Way itu. Mereka kan sadar banget memutuskan buat bangun filosofi manajemen yang basisnya hormat ke individu. Itu kan nolak pandangan umum zaman itu. Iya, yang nganggap karyawan cuma kayak robot, organization man, atau fokus cuma ke pemegang saham. Betul. Nah, The HP Way ini, dengan penekanannya pada kerja tim, kepercayaan, terus kasih ruang buat ambil resiko, itu sebenarnya keputusan strategis soal gimana perusahaan jalan. Itu taruhan pada manusia, yang akhirnya jadi sumber inovasi HP puluhan tahun. Contoh nyata banget gimana keputusan soal siapa dan budaya bisa jadi yang paling efek. Nah, prinsip berikutnya nih dari Vern Harnish, banyak keputusan hebat itu justru melawan arus. Kelihatannya nggak masuk akal pada masanya. Contohnya 3M yang bolehin karyawan pakai 15% waktu buat proyek iseng mereka. Lahirlah Post-it Notes dari situ kan? Atau Henry Ford yang tiba-tiba naikin gaji pekerja 2 kali lipat. Wah, itu radikal banget dulu. Ini soal berani nantang logika umum. Menariknya, keputusan yang nggak intuitif begini seringkali malah membuka sumber nilai baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Contoh bagus itu Zappos, dengan gratis ongkir dan gratis pengembalian barang. Dulu di era.com mungkin dianggap, oh ini boros banget. Ternyata malah jadi keunggulan utama mereka di layanan pelanggan. Terus banyak ditiru kan akhirnya, kayak waktu 20% Google, atau ya sekarang gratis ongkir di mana-mana. Terus soal prosesnya nih, Collins juga nemuin hal penting soal debat. Keputusan besar itu, katanya, jarang lahir dari suasana adem ayem, setuju semua. Malah seringnya didahului debat sengit, ada konflik ide. Contohnya, Bos Gillette, Mockler, dia sengaja dorong debat keras soal strategi pisau cukur mereka. Gimana tuh? Debat yang sehat itu tujuannya bukan cari menang kalah ya, tapi lebih buat menguji. Sekuat apa sih sebuah ide itu sebelum kita taruhan besar? Jadi semua asumsi, semua logika, itu dipertanyakan habis-habisan sebelum pemimpin ketok palu. Nah yang penting, begitu keputusan diambil, semua harus dukung penuh. Prosesnya mungkin panas, tapi eksekusinya harus solid. Nih, kata Collins, mikirnya jauh ke depan. Bukan cuma buat laporan kuartalan besok. Kita lihat aja kasus krisis Tylenol di Johnson & Johnson. James Burke kan pilih tarik semua produk, rugi $100 juta, demi keselamatan konsumen. Itu kan keputusan jangka panjang. Betul. Atau waktu Steve Jobs balik lagi ke Apple, atau pertarungan besarnya Bill Allen di Boeing pas bikin Jet 707 itu, kalau ditarik menang merahnya ya, ini soal seimbangin antara dorongan dari dalam sama kesadaran kondisi luar. Perusahaan hebat itu punya nilai dan visi internal yang kuat, tapi juga jago baca pasar dan teknologi. Boeing 707 itu contohnya, didorong nilai internal soal keunggulan teknis, terus mereka lihat ada pergeseran ke era jet, akhirnya mereka bikin kontribusi besar buat penerbangan. Jadi, kalau kita rangkum nih, keputusan bisnis hebat itu ternyata kompleks ya. Ada soal orang yang tepat sebagai fondasi, terus keberanian ambil jalur beda, pakai debate buat gali lebih dalam, dan selalu lihat jauh ke depan.
Dari semua ini, apa ya yang paling ngena buat Anda sebagai pendengar, mungkin pas lagi hadapin pilihan sulit? Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan ya. Kalau kita lihat elemen-elemen tadi, orang, berani beda, debat, visi panjang, gimana kira-kira definisi sukses sebuah keputusan bisnis di bidang Anda mungkin perlu digeser. Nggak cuma lihat angka jangka pendek aja. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.